Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya terkait dengan studi survei pelaksanaan asesmen praktikum dan kemampuan inquiry mahasiswa calon guru biologi. Di sini saya Juhanda dari mahasiswa S3 Prodi Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia, dan dosen pembimbing saya Ibu Nuryani Rustaman, Bapak Taufik Hidayat, dan juga Ibu Ratna Bulan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil riset ini dalam acara seminar Biologi Edukasi 4 STKIP PGRI Sumatera Barat yang dilaksanakan pada hari ini 14 Februari 2020. Oke. Adapun latar belakang dari permasalahan yang ada diantaranya yaitu yang pertama, penyampaian bahan kajian biologi tidaklah cocok jika hanya disampaikan dengan menjelaskan atau sifatnya hanya ceramah, mentransfer materi tanpa disertai dengan proses sains di dalamnya, contohnya misalkan praktikum. Nah, di lapangan banyak fakta yang terjadi seperti itu. Selain itu pula, penilaian juga kurang sesuai dalam pembelajaran praktikum itu karena tidak memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kemampuan inquiry. Hal ini diperoleh dari survei bahwa LKM yang digunakan juga sifatnya cookbook atau buku resep, sehingga mahasiswa tidak diajak untuk eksplorasi dalam kemampuan inquiry yang dimilikinya. Oleh karena itu, pentingnya melihat gambaran pelaksanaan praktikum, khususnya di mata kuliah Geologi Invertebrata di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan juga melihat kemampuan inquiry yang dimiliki oleh mahasiswa calon guru tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran mengenai pelaksanaan asesmen praktikum yang dilakukan, dan juga untuk mengetahui gambaran atau profil juga terkait kemampuan inquiry yang dimiliki oleh mahasiswanya. Adapun metode penelitian yang yang telah dilaksanakan diantaranya yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif tipe survei. Jadi memberikan atau memotret keadaan yang terjadi di lapangan. Terus lokasinya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sampel penelitiannya terdiri dari 19 mahasiswa biologi yang mengontrak mata kuliah praktikum Geologi Invertebrata semester ketiga angkatan tahun akademik 2017-2018. Nah, di sini saya menggunakan instrumen penelitian. Yang pertama meliputi lembar observasi pembelajaran, yang kedua lembar angket mahasiswa dan lembar angket untuk dosen, yang ketiga format wawancara dosen. Adapun dalam prosedurnya, jadi saya melihat proses kegiatan pembelajaran praktikum yang dilakukan di kelas, di laboratorium. Kemudian saya juga memberikan angket kepada mahasiswanya, kemudian memberikan wawancara kepada 2 orang dosen. Nah, yang mengampu mata kuliah praktikum tersebut. Nah, analisis data dilakukan dengan perekapan untuk hasil wawancara dan juga lembar observasi, dan juga yang selanjutnya adalah menghitung persentase dari capaian angket baik dari dosen ataupun dari mahasiswa. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profil pelaksanaan praktikum di sini sudah terlaksana dengan baik. Di sini terlihat bahwa bentuk penilaian asesmen kinerjanya juga sudah terlaksana, tetapi mahasiswa merasa ini masih sangat minim, hanya 56%. Kemudian dilakukan juga kuis pra-lab dan juga kuis post-lab, serta dilakukan juga penilaian terhadap kemampuan inquiry, namun belum optimal ya. Task juga bermacam-macam, atau tugas yang diberikan dalam praktikum ini bermacam-macam. Ada tugas membuat jurnal, ada tugas membuat laporan, dan disuruh mencari topik referensi. Nah, yang paling kecil di sini adalah mencari topik referensi. Jadi dosen jarang sekali mengingatkan kepada si mahasiswa untuk mempelajari topik tertentu terkait dengan apa yang akan dipraktikumkan. Nah, untuk rubriknya juga sudah jelas ada ya.
terdapat rubrik yang jelas dan juga dapat diinformasikan sebelumnya ke siswa. Namun pada kenyataannya rubrik ini hanya diinformasikan satu kali saja di awal pertemuan. Sebaiknya rubrik ini diingatkan setiap kali pertemuan agar mahasiswa bisa ingat apa yang akan dicapainya. Terus feedback juga di sini sudah dilakukan baik oleh dosen ataupun oleh asisten praktikum terhadap laporan-laporan atau jurnal-jurnal yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, biasanya feedback ini berupa komentar atau catatan penting terkait dengan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di dalam laporan praktikum. Nah, kemudian akan tetapi di sini mahasiswa merasa bahwa lamanya pemberian feedback ini berkisar 7 hari. Oleh karena itu, mereka menginginkan feedback ini dilaksanakan sesegera mungkin ya. Nah, karena kan ada ahli yang mengatakan bahwa feedback yang sesegera itu bisa mempengaruhi terhadap motivasi dan juga bisa mempengaruhi terhadap kemajuan dari perbaikan tugas itu sendiri. Nah, self assessment untuk penilaian diri ini rata-rata tidak terlalu optimal dilakukan ya, karena penilaian diri tidak menggunakan rubrik khusus, tetapi si dosen itu hanya oral saja. Kemudian di sini adapun indikator kemampuan inquiry yang terlihat ya. Inquiry yang saya adopsi ini adalah menggunakan indikator dari Wenning tahun 2007 yang meliputi indikator mengidentifikasi permasalahan sebanyak 73%, kemudian merumuskan pertanyaan sebanyak 58%, terus menyusun hipotesis ini 65%, merancang percobaan 44%, terus mengumpulkan data hasil penelitian 71%, dan menyusun kesimpulan 81%. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang paling tinggi itu adalah kegiatan menyusun kesimpulan dan yang paling rendah adalah merancang percobaan. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan kembali ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan inquiry. Nah, di sini menurut Sapriati mengemukakan bahwa tahun 2006 mengemukakan bahwa penilaian praktikum ini adalah salah satu teknik dalam penilaian pembelajaran, di mana di dalamnya itu bisa melibatkan penilaian proses dan juga penilaian terhadap produk. Nah, kalau saya lihat dari praktikum yang dilakukan di mata kuliah praktikum geologi invertebrata Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi ini sudah melaksanakan dengan baik, tetapi belum dioptimalkan. Terus yang kedua, menurut Wenning juga mengungkapkan bahwa inquiry ini perlu dikembangkan lebih lanjut karena di dalam inquiry ini bisa berhubungan dengan aktivitas fisik untuk mengembangkan gerakan terampil berinquiry seperti yang indikator tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asesmen praktikum yang dilakukan di mata kuliah Geologi Invertebrata, praktikum Geologi Invertebrata ini sudah baik dilakukan, baik dari segi bentuk penilaiannya, tasnya, rubriknya, feedback dan self assessment-nya, tetapi belum optimal sehingga diharapkan ya perlu dioptimalkan kembali dengan model pembelajaran yang lain gitu, atau dengan metode-metode yang lain. Kemudian kemampuan inquiry ini mahasiswa ini menunjukkan nilai presentasi yang berbeda-beda untuk setiap indikatornya. Adanya temuan ini menunjukkan bahwa perlu pengembangan kemampuan inquiry mahasiswa yang lebih lanjut terkait dengan pembelajaran praktikum. Misalkan contohnya menggunakan pembelajaran berbasis inquiry atau misalkan menggunakan model-model inquiry yang lain ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan singkat dari hasil penelitian survei yang saya lakukan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.